Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Dara dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang jejak pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Di sini saya mengambil jurnal dari penulis Wahyu Lunggono yang berjudul Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan tentang Pembaruan Islam di Indonesia. Terbitnya dari Islam Madinah, Jurnal Pemikiran Islam, volume ke-19, nomor 1 Maret 2018. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih Ki Haji Ahmad Dahlan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya Ki Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Ki Haji Ahmad Dahlan ini membentuk suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, dalam gerakannya itu dia berkhususkan di bidang pendidikan. Nah, dan ada pun pembaruan pendidikan Islam yang meliputi yang pertama, pembaruan tujuan pendidikan. Yang kedua, pembaruan teknik penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran dalam pendidikan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan. Nah, dalam sistem pendidikan dalam pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu merasa ketidakadilan karena pada pemerintahan Belanda dikhususkan untuk penyebaran Kristen. Nah, di sini ditemukanlah kejanggalan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, Perserikatan Muhammadiyah, organisasi Ki Haji Ahmad Dahlan yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, membentuk suatu pendidikan atau bisa disebut sekolah yang sama persis dengan pendidikan yang didirikan oleh kolonial Belanda. Tetapi bedanya dalam yang membedakannya hanya kurikulumnya. Dalam Perserikatan Muhammadiyah ini isi kurikulumnya itu terdapat Al-Quran, sedangkan di kolonial Belanda itu tentang penyebaran Kristen. Yang kedua itu yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan yang telah tertulis dalam buku Suwito dan Paujan, bahwa tujuan pendidikan itu yang pertama, yang pasti, yang sudah jelas, yaitu untuk mengetahui ilmu agama. Dan yang kedua, untuk mengetahui ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwasannya antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Maka kita harus mempunyai ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. 3, siap berjuang dan mengabdi untuk Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini tercakup dalam 5 materi. Nah, saya menyingkatnya dengan AIAMI. A itu di sini adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah, dan yang kelima ilmu pengetahuan umum. Nah, terdapat 5 materi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akidah. Nah, di dalam akidah ini pembelajaran pokok yang diajarkan kepada masyarakat. Yang pertama itu pastinya tentang ketauhidan, bagaimana cara mengesahkan Allah dan tidak ada kesyirikan atau kemusyrikan yang dapat menduakan Allah. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan juga di sini menghempas adanya TBC, penyakit TBC. Nah, penyakit TBC di sini itu yang dimaksud adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Mengapa pada zaman Ki Haji Ahmad Dahlan mengemukakan pendidikan tentang akidah? Karena pada saat itu masyarakat sangat banyak sekali kondisi masyarakat yang musyrik. Dia menduakan Allah seperti yang tadi saya sebutkan TBC itu. Nah, banyak sekali masyarakat setempat yang pemikirannya tuh menduakan Allah. Di sini Ki Haji Ahmad Dahlan bertugas untuk menyebarluaskan tentang akidah. Bahwasanya kita harus mengesahkan Allah. Setelah akidah ada ibadah. Nah, ibadah di sini kan Ki Haji Ahmad Dahlan itu sebagai pendakwah ya. Otomatis Ki Haji Ahmad Dahlan harus memberikan pengetahuan tentang agama kepada masyarakatnya. Nah, ibadah di sini bisa berupa sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Tentang mengamalkan suatu ibadah ini, Ki Haji Ahmad Dahlan juga dilandaskan dalam Al-Quran dan hadis tentunya. Jadi sudah tentu benar apabila kita menjadikan tujuan yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada akhlak. Nah, materi ini sangat terkenal yang dibawakan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, yaitu tentang Quran surat Al-Maun ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, seperti yang kita tahu tentang penjelasan Quran surat Al-Ma'un yang menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap kepada anak yatim dan sosial. Nah, di sini Ki Haji Ahmad Dahlan ingin menyampaikan Quran surat Al-Ma'un ini kepada sesama muslimnya, bahwasannya kita harus membangkitkan solidaritas antara sesama muslim. Baik itu yang miskin, yang kaya, kita apabila mereka muslim maka kita harus berlaku layaknya seorang muslim kepada muslim lainnya. Untuk selanjutnya ada muamalah. Selain mengajarkan urusan akhirat, Ki Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan juga dengan tujuan melangsungkan kehidupan manusia. Di antaranya yaitu muamalah, bagaimana kita cara kita bermuamalah dengan sesama muslim. Nah, beliau ini ingin tujuannya adalah untuk baldatun thayyibun warabun ghafur, yang artinya sebuah negeri yang makmur, adil dan aman. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan umum. Ki Haji Ahmad Dahlan mengungkapkan bahwasannya ilmu pengetahuan umum itu penting untuk didalami, dan akal itu penting sekali untuk mendalami agama. Pada intinya beliau itu mengembangkan akal agar akal itu bertumbuh, berkembang dan bisa mendalami ilmu agama. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan juga mengungkapkan bahwasanya penting kita untuk belajar fisika, matematika, ilmu kedokteran, ekonomi dan lain sebagainya untuk mencari keridhaan Allah tentunya dan kelangsungan hidup manusia. Yang keempat yaitu metode pengajaran. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan itu berpendapat bahwasannya ilmu agama itu bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi coba mencerna atau ulik lagi kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran tersebut atau ilmu agama tersebut dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dihafal, tetapi kita harus harus menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja ya resume jurnal yang saya susun. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.